Halo, selamat malam semuanya untuk para peserta yang sudah menyempatkan hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syafira dan saya adalah mahasiswi dari jurusan Entrepreneurship Podomoro University. Dan saya hari ini akan menjadi MC sekaligus moderator yang akan memimpin webinar dengan judul Self Management Why You Must Start Now. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita memulai segala sesuatu dengan doa. Untuk Lung Giato dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada para hadirin. Terima kasih kepada Ara sudah mengapar. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita ambil sikap doa, saya akan memimpin secara agama Kristen, yang lain dimohon untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, thank you. Kalau hari ini kami boleh sama-sama join webinar, dan kami boleh dalam kondisi yang sehat. Tuhan, kami mau menyerahkan webinar ini dari awal hingga akhirnya, biar sungguh apa yang disampaikan oleh para pembicara boleh menjadi pelajaran yang berarti bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Mutiara Safira. Terima kasih. Oke, terima kasih Kolung atas doanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, setelah doa kita akan langsung melanjutkan untuk sesi share-nya ya. Untuk itu, saya menyambut para pembicara kita yang akan melakukan sesi sharing hari ini. Kepada Kak Valeri, Kak Christopher, dan Kak William. Ya, untuk informasi, saya ingin memberitahu bahwa ketiga pembicara kita hari ini adalah, ketiganya adalah masih mahasiswa, namun mereka sudah memulai bisnisnya masing-masing. Nah, gimana sih caranya mereka melakukan bisnis sekaligus dengan melakukan kegiatan kuliahnya dengan full di tengah pandemi seperti ini. Nah, karena penasaran ya dengan caranya mereka masing-masing, yuk kita langsung aja kenalan dengan ketiga pembicara kita. Aku mau mulai dari Kak Valeri dulu ya, mungkin Kak Valeri bisa langsung perkenalkan dirinya, terus perkenalkan kesibukannya belakangan ini melakukan apa saja, dan sedikit tentang bisnisnya. Silakan. Oke, apa suara aku terdengar dengan jelas, teman-teman, atau kurang kencang? Sudah Kak. Oke semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Valeri. Aku sekarang mahasiswi di Podomoro University, jurusan kewirausahaan. Dan benar kata Ara, aku sekarang lagi nyambi juga, sembari bisnis, sembari kuliah juga gitu. Nah, bisnis yang aku jalankan sekarang ini adalah butter shop. Mungkin teman-teman udah lihat tadi videonya ya, yang apa daging itu. Nah, itu benar, itu bisnis aku. Jadi butter shop aku tuh berjalan secara online teman-teman, yaitu di media Instagram dan di Tokopedia. Nanti teman-teman bisa langsung aja cek namanya @meetme.frozen. Kalau untuk Tokopedianya Meet Me Frozen Meet gitu. Oke, menarik banget ya Kak Valeri tentang bisnisnya. Mungkin akan kita bahas lebih lanjutnya di sesi sharing nanti. Nah, selanjutnya aku mau ini juga nih mau menyambut Kak Christopher. Malam Kak Christopher, gimana kabarnya Kak? Mungkin bisa dijelaskan juga tentang Kakak sedikit. Oke, baik. Malam, Kak Mutiara. Perkenalkan, nama saya Christopher Prasa. Biasanya juga dipanggil CP. Saya ada mahasiswa jurusan Entrepreneurship tahun 2019. Dan selain studi, saya ada aktif dalam organisasi kampus juga. Dan juga aktif untuk menjalani bisnis clothing brand yang tadi para peserta sudah lihat di depan, yaitu Thank God It's Monday, atau bisa disingkat TGIM. Oke, yang ini juga nggak kalah menarik ya guys, yang tadi makanan, yang ini baju. Semuanya dua-duanya ini adalah kebutuhan pokok kita ya. Nah, selanjutnya yang terakhir aku mau menyambut juga nih Kak William. Gimana Kak kabarnya, dan mungkin bisa dijelaskan juga tentang dirinya. Oke, terima kasih untuk Mutiara ya, untuk kesempatannya. Jadi, salam kenal sebelumnya ya. Saya William, juga salah satu mahasiswa di Podomoro University. Dan sekarang juga saya ada menjalankan sebuah bisnis, yaitu di bidang herbal, di bidang kesehatan gitu ya. Jadi, bisnisnya baru beberapa bulan, dan saya yakin ke depannya ini bisa menjadi manfaat buat banyak orang. Oke, terima kasih. Iya, makasih juga Kak William. Ini juga nggak kalah menarik ya guys, dia tentang herbal. Ketiga pembicara kita hari ini memang mempunyai bisnis yang di bidang yang berbeda-beda ya. Karena berbeda-beda, mungkin tips yang mereka berikan juga akan berbeda-beda. Jadi, aku mau mengingatkan nih untuk para
peserta hari ini yang hadir. Jikalau ada pertanyaan, langsung aja chat di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Nah, untuk sertifikatnya, jangan lupa nanti akan diberikan link Google Form yang akan diberikan oleh panitia. Jangan lupa diisi untuk kebutuhan pengiriman e-sertifikat. Kalau misalkan nggak diisi, sayang banget guys, kalian nggak bakal dapat sertifikatnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk, kita langsung lanjut ke sesi sharing oleh ketiga pembicara kita. Nah, sesuai dengan tema hari ini tentang self-management nih, aku mau nanya nih ya ke masing-masing pembicara kita hari ini, kenapa sih self-management itu penting? Dan kenapa harus dimulai dari sekarang? Aku mau mendengar jawabannya dari Kak Valeri dulu ya. Oke, oke. Kenapa self management penting? Mungkin aku cerita pengalaman aku aja ya. Aku ini jujur, seperti yang teman-teman tahu tadi, aku punya bisnis dan aku juga kuliah gitu. Kalau misalkan aku nggak bisa memanajemen diri aku sendiri, itu bakal berantakan banget teman-teman. Tugas kuliah bakal keteteran, bisnis mungkin bakal keteteran juga. Dengan mempunyai self management yang baik teman-teman, itu tuh bisa sangat membantu kita buat mengatur gitu teman-teman, kapan waktu yang kita harus gunakan buat kuliah, kapan waktu yang harus kita gunakan untuk berbisnis teman-teman. Jadi penting banget untuk mempunyai self management yang baik, dan konteksnya bukan kuliah bisnis aja gitu, bahkan di kehidupan sehari-hari juga gitu. Jadi kehidupannya tertata itu pastinya lebih baik gitu. Oke, aku setuju banget ya sama Kak Valeri ini, apalagi kita sebagai mahasiswa pasti sibuk banget ya Kak, pasti setiap hari itu ada kerjaan dan memang harus butuh self management yang baik guys. Nah, untuk selanjutnya aku mau dengar juga nih dari Kak CP. Gimana cara Kakak memanage diri Kakak? Mungkin Kakak punya tips-tips sendiri yang bisa di-share ke kita nih, gimana caranya untuk self management sendiri. Oke, baik. Kalau misalkan dari saya pribadi, biasanya cara memanage-nya yang pertama sebelum mungkin ke tips, saya setuju banget dengan Kak Valeri di mana memang manajemen diri itu merupakan salah satu hal yang penting banget nih yang harus kita punyai setiap kita gitu kan. Sebelum mungkin kita sukses di bisnis, sukses di studi dan semuanya, saya pikir salah satu hal yang kita perlukan adalah manajemen diri. Dan menurut saya yang biasanya saya lakukan untuk manajemen diri itu yaitu dengan ngebalance um, kehidupan saya gitu kan, dari studi, bisnis, kegiatan lain seperti kehidupan sosial saya gitu ya dengan teman dan sebagainya. Nah, semua itu harus dibalance. Mungkin salah satu caranya yang paling basic itu adalah dengan menggunakan to-do list atau mungkin kalender. Jadi teman-teman semua bisa ngebalance dengan cara teman-teman bisa tempatin setiap acara teman-teman itu di tanggal supaya teman-teman tahu dan bisa nge-manage-nya. Iya, bener banget, Kak. Memang kita kan dalam sehari-hari juga nggak cuma kuliah ya, Kak. Pasti kita juga ada bisnis, ada pertemanan, ada keluarga juga. Jadi kita perlu banget membagi waktu kita masing-masing. Nah, sebelum melanjutkannya, aku lupa banget nih untuk mengingatkan kalian, kalau bisa, kalau ada peserta yang bisa on cam, silahkan on cam ya, guys. Karena biar terlihat rame nih, karena udah malam gini pasti udah kelihatan cantik-cantik. Ya, untuk itu saya lanjutkan ya pertanyaannya langsung ke Kak William. Untuk Kak William nih, memiliki hidup yang teratur itu kan tidak mudah ya, Kak. Untuk self management sendiri itu kan bukanlah hal yang langsung bisa dilakukan oleh setiap orang. Pasti setiap orang berbeda-beda dan pasti ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam memanage hidupnya. Nah, aku mau tahu nih gimana sih caranya seseorang memulai self management dengan baik? Ya, jadi kalau untuk tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatur self management, apalagi waktu ya, sederhana. Kalau dari saya adalah kita harus membuat yang namanya skala prioritas dulu yang pertama ya. Jadi kan ibaratnya kita, apalagi yang masih muda gitu ya, masih umur 20-an ya. Tapi saya yakin peserta hari ini juga berbagai macam latar belakang ya. Dari saya pribadi ya kita bisa membuat yang namanya jadwal ya, itu yang paling penting. Yang pertama adalah jadwal gitu ya. Jadi kita punya yang namanya jadwal harian, ada mungkin jadwal mingguan, ada mungkin juga jadwal bulanan seperti itu ya. Nah, jadwal-jadwal itu adalah kita punya kegiatan sehari-hari gitu ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa yang namanya mengatur waktunya dengan baik ya. Jadi kita punya yang namanya time management yang baik gitu ya. Karena biasanya kalau misalkan kita punya time management yang baik, pasti semua apapun yang kita kerjakan ya, baik kita punya kehidupan sosial atau mungkin pekerjaan kita atau mungkin pada saat kita kuliah, itu pasti akan hasilnya sangat maksimal dan produktif. Kurang lebih seperti itu ya.
Oke, di sini kita membahas tentang time management yang baik ya, Kak. Kalau gitu aku mau membahas juga nih tentang time management ya. Kita bahas ke Kak Valeri. Oke, tentang time management nih, Kak. Gimana caranya membuat time management yang teratur? Karena banyak orang yang sudah membuat jadwal sendiri, tapi kerjaannya masih suka berantakan. Karena saya juga sendiri mengalami nih, kita sudah membuat jadwal yang teratur nih, apalagi dengan banyaknya aplikasi di HP, kita sudah banyak membuat jadwal. Tapi untuk melakukannya itu, Kak, yang susah. Gimana menurut Kakak? Oke, jadi untuk membuat time management yang teratur ya. Ya kita intinya harus melakukannya gitu, teman-teman. Jangan kita buat aja tapi kita cuman liatin gitu, teman-teman. Aku sendiri pernah buat jadwal juga sama kayak Kak Ara ini dan bener sangat sulit gitu ya untuk melakukan apa yang kita tulis gitu. Kuncinya satu ya kita lakukan apa yang sudah dituliskan, kita konsisten gitu teman-teman melakukannya. Ada satu pegangan sih yang aku selalu ingat gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan suatu kebiasaan itu diulangi mungkin sekitar 30 hari gitu ya teman-teman. Itu bisa jadi ini gaya hidup kita gitu teman-teman. Jadi kuncinya pertama-tama adalah konsisten. Lalu yang kedua menurut aku ada mungkin ya beberapa jadwal kita yang memang nggak realistis gitu teman-teman. Misalkan aku nih dulu pernah punya jadwal berbisnis tapi waktu itu lagi kelas gitu teman-teman. Itu kan agak kurang masuk gitu ya teman-teman ya. Nah, itu ya kita harus ubah gitu teman-teman. Jadi kita harus bersikap fleksibel gitu. Jangan kayak kita udah bikin jadwal satu tok, terus kalau tiba-tiba nggak bisa, kita terpaksain tuh jadwal. Ujung-ujungnya pasti kita nggak jalanin, bakal kita lupain tuh jadwal juga. Tapi ada satu kondisi juga di mana kayak kalau misalkan aku nih misalkan lagi Zoom sekarang ini, terus tiba-tiba ada customer masuk nih teman-teman. Nah, aku bakal abain atau enggak? Aku pasti bakal jawab sih teman-teman karena kalau misalkan nggak dijawab customernya lari gitu. Jadi intinya kita harus konsisten, tapi kita juga harus fleksibel gitu. Oke, berarti wah kelihatan banget ya Kak Valeri ini memang sibuk banget ya. Nah, mengenai bisnis nih ya tadi, aku mau bahas nih ke KCP. Kalau misalkan Kak Christopher nih dihadapi pilihan seperti Kak Valeri, misalkan Kak Christopher sedang menjalankan bisnisnya tapi juga ada meeting seperti ini. Gimana tuh Kak caranya Kakak memilih gitu? Karena kan keduanya pasti lumayan penting ya Kak di tengah Zoom seperti ini Kakak menjadi narasumber, tidak mungkin Kakak berhenti gitu. Nah, tapi di lain hal juga customer itu kan harus diperlakukan seperti raja tuh, Kak. Gimana tuh, Kak, untuk memanage kedua hal tersebut? Pastinya yang pasti saya akan mencoba untuk supaya nggak bentrok ya jadwalnya ya. Karena mungkin antara salah satu yang harus didahulukan atau di set ulang jadwalnya supaya kita bisa maksimal di keduanya. Tapi kalau misalkan sampai mungkin benar-benar bentrok dan nggak bisa dipindah lagi jadwalnya, mungkin saya akan memilih yang lebih urgent yang maksudnya kalau misalkan di sini yang lebih memerlukan kehadiran saya. Misalkan contoh yang tadi yang klien gitu ya. Menurut saya akan lebih memilih klien gitu. Kalau misalkan dibanding mungkin soal kalau sekarang kan lebih enaknya juga kelas itu bisa direkam ya gitu dan kita bisa lihat di YouTube. Jadi kalau misalkan kita berhalangan, tentunya juga kita perlu izin ya ke dosennya gitu. Tapi di satu sisi supaya kita nggak ketinggalan pelajaran, kita perlu juga lihat rekaman dari kelas tersebut. Oke, jawabannya Kak Cape ini mencerminkan mahasiswa di tengah pandemi ya, guys. Semuanya itu pasti YouTube, Zoom itu kedua itu emang hal yang paling penting untuk dipantengin tiap harinya. Nah, masih mengenai self management nih guys. Aku mau membahas tentang burnout dan overthinking karena aku yakin banget di tengah pandemi ini kalian belajar itu wah, itu udah banyak tugas banget guys, udah banyak tugas, SKS numpuk, semua kerjaan numpuk. Nah, pasti ada aja saat dimana kalian merasa burnout, otak kalian panas, terus kalian overthinking banget tentang aduh gimana ya tugasnya selesai atau enggak. Nah, aku mau bahas ke Kak William nih. Untuk kakak sendiri, gimana sih caranya mengatasi burnout dan overthinking? Oke, jadi kalau misalkan untuk masalah burnout dan overthinking, saya mau coba bahas begini. Jadi kalau misalkan kita punya suatu pekerjaan, atau mungkin suatu tugas atau apapun itu, ya biasanya mungkin terkadang kita punya pemikiran-pemikiran yang mungkin overthinking ataupun burnout ya seperti tadi. Ya, jadi kalau dari saya itu adalah kita harus membuat yang namanya perencanaan dulu. Jadi kalau perencanaan itu kita bikin yang namanya deadline-nya, kita bikin yang namanya berapa lama kita goal setting ya, jadi lebih ke goal setting. Jadi misalkan kita punya pekerjaan ini mungkin maksimal 3 bulan, oke.
3 bulan ini saya harus benar-benar kerjakan di situ ya. Oke, kalau misalkan 3 bulan ini selesai, saya dapat apa? Saya membuat namanya reward untuk diri sendiri gitu ya. Misalkan saya mungkin bisa jalan-jalan kemana gitu, atau misalkan saya bisa kumpul sama teman-teman nonton, mau hangout atau nonton atau apa begitu ya. Nah, supaya apa? Supaya hidup kita itu seimbang begitu ya. Kenapa? Karena kalau kita terus diforsir ya, mungkin hasilnya bagus ya dalam jangka pendek, tapi kalau dalam jangka panjang itu akan jadi masalah. Kenapa? Karena performa kita itu tidak stabil gitu. Apalagi kalau kita sudah punya tim ya. Tim itu kan juga butuh yang namanya kehidupan sosial ataupun apa namanya balancing life juga gitu ya. Nah, ibaratnya kita harus mempersatukan tim kita bikin yang namanya sama-sama goal setting bersama tim ya, supaya tim kita ini punya pacuan juga, punya motivasi lebih ya, supaya mereka itu bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Seperti itu kurang lebih. Oke, di sini Kakak membahas sesuatu hal yang menarik ya tentang goal setting dan saya akan membahas itu ke depannya. Cuma sebelum itu saya juga mau menanyakan nih ke Kak Valeri lagi nih. Saya mau menanyakan mungkin setiap orang mempunyai cara untuk mengatasi burnout dan overthinking yang berbeda-beda ya Kak. Nah, aku mau mendengar lagi nih dari Kak Valeri. Menurut Kak Valeri gimana? Kalau Kak Valeri sendiri gimana caranya menangani overthinking dan burnout itu? Nah, kalau misalkan tadi, aku setuju sama kata Kak William tadi ya, soal reward punishment. Jadi itu memang udah berlaku kan sih, ada psikologi yang memang seperti itu. Tapi kalau aku sih lebih ke angka-angka preventif ya teman-teman. Cara buat ngatasin burnout sebelum itu terjadi gitu ya teman-teman ya. Kalau dari aku tuh selalu mengkategorikan tuh pekerjaan tuh kita tuh kerjakan seoptimal mungkin, bukan semaksimal mungkin. Jadi apa sih bedanya antara optimal dan maksimal itu teman-teman? Mungkin teman-teman di sini sering dengar kata dosen bilang kerjakannya dengan maksimal gitu kan. Pokoknya semaksimal mungkin. Tapi sebenarnya itu tuh satu hal yang menurut aku rada keliru gitu teman-teman. Jadi apa bedanya? Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan maksimal, kita tuh memaksa diri kita untuk melakukan yang paling baik. Memaksa loh teman-teman. Bukannya dari diri kita sendiri, bukan dari kemauan, tapi memaksa gitu teman-teman. Mungkin kalau misalkan dalam jangka pendek gitu teman-teman, itu tuh bakal efeknya oke baik-baik aja gitu. Kita bakal kerjaan A, B, C hasilnya perfect semua. Tapi dalam jangka panjang bayangkan teman-teman memaksa diri teman-teman seperti itu. Pasti ujung-ujungnya burnout, aku yakin. Nah, beda dengan optimal. Kalau misalkan optimal, kita itu memberikan yang paling baik dari kemampuan kapasitas yang kita punya, teman-teman. Jadi, misalkan ada kerjaan A, B, dan C. Mungkin semuanya nggak 100% gitu, teman-teman. Mungkin yang A 95%, yang B 98%. Tapi itu optimal kita gitu loh. Dan kalau misalkan dikerjakan jangka panjang, itu tuh nggak akan membebani kita. Jadi menurut aku itu, kerjakan satu pekerjaan-pekerjaan kita tuh jangan dengan maksimal, tapi dengan optimal gitu. Iya, bagus banget ya jawabannya Kak Valery. Memang sesuatu itu jangan dilakukan terlalu berlebihan. Semuanya itu ada batasnya. Jangan terlalu kurang, jangan terlalu berlebihan. Jadi kita tuh selalu harus melakukan ya sebisa mungkin, sebisa kita. Nah, untuk KCP nih, aku mau nanya nih tentang tadi yang dibahas oleh Kak William ya, tentang goal setting nih, dan kerjaan tim. Karena yang saya tahu juga bisnis KCP ini juga dikerjakan bersama tim ya. Nah, untuk itu aku mau nanya nih, gimana sih caranya seseorang itu menentukan goal setting yang baik? Karena kan banyak nih dari kita tuh mahasiswa yang masih bingung nih menentukan masa depan kita itu mau kemana. Banyak banget cabangnya, kita mau A, kita mau B, kita mau C. Akhirnya kita nggak bisa fokus nih, goal kita tuh mau kemana. Menurut KCP gimana caranya kita menentukan goal setting yang baik? Oke, baik. Kalau misalnya menurut saya, yang pertama kita harus tahu dulu ya, dari goal yang kita mau tuju itu apa gitu. Mungkin contoh yang paling general itu adalah kalau misalnya kita masuk ke sekolah atau kampus gitu ya, pasti goal kita adalah bisa lulus dengan nilai yang bagus gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu contoh gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini punya goal-goals lain yang di bidang bisnis gitu ya, di bisnis atau mungkin lebih spesifik lagi mungkin di organisasi kampus atau di lainnya. Nah, sebenarnya itu gitu. Yang pertama kita harus tahu dulu goals kita dengan jelas gitu. Nah, yang kedua yang nggak kalah penting menurut saya adalah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk goals tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita punya goals yang terlalu ngawang-ngawang gitu, sehingga kalau misalkan kita punya goals yang kurang jelas tujuannya, maka nanti kita akan bingung sendiri gitu. Apakah kita udah mencapai goals tersebut atau bagaimana cara mencapainya. Yang salah satu yang menurut saya paling penting adalah kita harus bisa mengukur secara detail untuk goals kita, mungkin untuk segi waktunya,
terus kalau misalkan tujuannya mungkin ada tujuan yang jelasnya gitu. Misalkan contoh untuk kuliah gitu ya. Oh, kita mau nggak cuma sekedar goals-nya tuh punya nilai bagus, tapi kita bisa bisa rinciin nilai bagusnya tuh seberapa gitu. Contohnya saya ingin lulus dengan IPK 4 misalkan atau 3,9 atau 3,8. Nah, itu merupakan 3,8, 3,9 atau 4-nya itu merupakan hal detail yang perlu kita tulis untuk setiap goals kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita punya goals yang ngawang-ngawang sehingga kita akan bingung mencapainya. Oke, makasih banget Kak Capek untuk jawabannya ya, karena memang ya, goals itu emang semuanya tuh harus, pasti gitu guys, nggak boleh misalkan kita punya banyak pilihan, terus kita malah bingung gitu, semuanya itu harus ada tolak ukurnya masing-masing. Nah, untuk itu aku mau nanya nih ke Kak William, kalau misalkan tadi Kak CP membahas goal setting untuk seorang individu, aku pengen bahas goal setting untuk sebuah tim. Karena kan dalam sebuah tim itu kan melibatkan banyak banget orang ya, dan banyak banget orang ini berarti banyak banget kepala, banyak banget ide, banyak banget pikiran. Nah, untuk itu gimana caranya mengerucutkan, banyaknya ide ini menjadi satu goal? Oke, jadi kalau misalkan tadi sebelumnya KCP membahas tentang individu ya, ini sekarang kita akan membahas lebih tim ya. Jadi kalau kita mempunyai sebuah tim ya, untuk supaya bisa mencapai apa kita punya sebuah target apapun impian kita harus mengumpulkan satu visi yang sama dulu gitu antara tim kita gitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah bisa mengumpulkan satu visi yang sama dengan tim kita, itu tim kita akan bergerak ya. Tim kita akan bisa lebih terpacu untuk maju sesuai dengan visi yang kita tetapkan begitu ya. Nah, jadi kita harus punya ya, kita sebagai leader ini ya, kita ini bukan bos, tapi kita sebagai leader yang mengarahkan tim-tim kita supaya mereka untuk bisa lebih baik gitu. Dan juga target tercapai, itu pasti akan tercapai. Nah, itu yang pertama, kita menentukan visi. Terus yang kedua, kita bikin yang namanya KPI-nya, atau misalkan kita punya penilaian gitu. Misalkan kita punya goals kita tuh mau kita capai dalam berapa lama gitu ya. Nanti kita bisa nilai, kita bisa lihat performa setiap tim kita tuh bagaimana gitu ya. Nanti kita kalau misalkan kita melihat mungkin ada kekurangan di tim ini ya kita bisa ketemu secara pribadi bisa ataupun kita rapatkan untuk kita carikan solusi bersama-sama. Jadi istilahnya kita merangkul tim kita gitu ya, bukan kayak bosi gitu ya. Kalau kebanyakan orang itu kan mungkin ada yang karyawan gitu ya, misalkan itu kita sebagai bos kita memerintah-perintah, tapi sebenarnya kita ini sebagai leader ya, sebagai pemimpin itu kita harus bisa mengarahkan gitu ya, kita bisa mengayomi mereka gitu supaya mereka itu ibaratnya saling mempunyai ada sense of belongings gitu ya, supaya mereka itu bisa bekerja dengan lebih maksimal, kurang lebih seperti itu. Oke, iya aku juga setuju banget nih tentang pembahasan bos dan leader. Maka itu aku mau membahas lebih lanjut nih ya. Karena aku yakin banget Kak Valerie juga sudah lumayan sering ya, maksudnya membahas tentang apa sih bedanya bos dan leader. Maka itu aku pengen mendengar nih pendapat dari Kak Valerie. Apa sih sebenarnya dalam sebuah bisnis itu bedanya bos dan leader? Wah, menarik nih. Ini karena menjadi salah satu topik yang kita perbincangkan juga ya di Prodi Entrepreneurship ya, teman-teman ya. Jadi bedanya bos dengan leader. Bos itu kalau menurut aku adalah seseorang yang selalu memerintah gitu, teman-teman. Memerintah ke karyawannya. Ada gap antara karyawan dengan bos. Hubungannya vertikal gitu, teman-teman. Ini gue bos, ini lu karyawan gitu. Hubungannya vertikal dan di situ tuh mungkin bakal berasa ada gap, benar-benar ada gap. Tapi bedanya dengan leader, teman-teman, leader itu bisa membuat hubungan itu terasa seperti horizontal. Ya pastinya ada lah hubungan vertikal. Itu nggak bisa dipungkiri juga teman-teman karena beda gitu ya atasan dan ya bawahan itu beda teman-teman. Pasti harus ada sense of respect-nya. Kalau misalkan kita terus-terusan horizontal, bisa-bisa respect-nya itu hilang. Tapi leader ini cenderung tuh sifatnya tuh dia lebih horizontal gitu teman-teman. Dia itu lebih mengayomi seperti yang tadi kalian bilang. Dia itu lebih mendengar. Dan satu hal sih teman-teman yang kita belajar juga di prodi kewirausahaan, kalau seorang leader itu tuh dia menghasilkan leader-leader baru teman-teman. Jadi dia tuh nggak cuman ya kita sama-sama bekerja bersama-sama, tapi menghasilkan leader-leader baru yang nantinya juga akan menghasilkan leader-leader baru lagi. Jadinya banyak gitu teman-teman pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari leader dan pemimpin-pemimpin ini punya kualitas yang baik. Oke, makasih banget jawabannya Kak Valerie ya. Nah, aku masih mau membahas tentang kerjaan di dalam sebuah tim ya. Aku mau membahas ke KCP karena yang aku tahu Kak Christopher ini melakukan bisnisnya tadi tidak sendirian. Nah, aku mau nanya nih KCP, gimana sih caranya Kak Christopher ini, aku manggilnya mending KCP atau Kak Christopher ya?
Kak Christopher? KCP boleh. Oh ya udah Lebih ya. gampang ya kayaknya. Iya, karena lebih singkat ya, jadi lebih gampang disebutnya. Oke, untuk KCP nih, dalam memanage sebuah bisnis dalam tim ya. Karena yang saya tahu untuk memanage sebuah tim itu kan tidak gampang. Apalagi kalau ini kan, kalau KCP ini dia bukan ini ya, atau saya nggak tahu nih, dia sistemnya atasan bawahan atau bagaimana KCP? Atau Oke. ya boleh dijelaskan. Mm-mm. Sebenarnya kalau misalkan di TJM itu cukup simpel ya. Kita memang nggak ada yang kayak atasan bawahan gitu. Cuman karena ini juga saya bareng teman-teman yang lain juga, jadi lebih ke arah bagi bagi tugas ya gitu. Cuman menurut saya yang penting itu dari awal dan ini sebenarnya semua organisasi perlu sih gitu ya. Yaitu dari awal itu perlu ada sebuah tujuan yang kuat gitu, yang harus dipegang bareng-bareng. Mungkin kalau misalnya bisa dibilang seperti visi ya. Kalau misalkan dari bukunya Simon Sinek pas waktu itu yang judulnya wah ya kalau nggak salah ya. Dia tuh ada em, bilang bahwa why-nya dia tuh why sebuah organisasi itu sangat penting gitu kan. Dan itu yang harus dipegang gitu kan. Alasan dari kenapa organisasi itu ada, tujuan tujuan organisasi itu mau kemana, itu semua harus dibahas gitu. Nah, jadi menurut saya penting banget punya tujuan yang jelas. Nah, kalau misalkan di TGIM, tujuan kita jelas gitu ya, bahwa kita mau jadi clothing brand yang memberikan value yang positif dan juga semangat buat para customer-nya gitu. Makanya dari baju-baju yang dikeluarin, produk-produknya itu mengarah branding ke sana gitu. Dan untuk bagi tugasnya, karena kita punya tujuan yang jelas, dan kita juga perlu punya pembagian tugas yang jelas gitu, supaya kita tahu koridor kerjanya masing-masing. Ada teman saya yang waktu itu pas waktu awal kita berdua, teman saya ngebantuin yang bagian desain gitu ya, bagian desain untuk konten, untuk bajunya dan sebagainya, saya bagian produksi dan juga upload dan sebagainya untuk edit video yang kayak tadi gitu. Jadi perlu dua hal itu sih, Kak Ara, menurut saya. Oke, menarik banget nih tentang, manajemen bisnis KCP nih. Aku mau nanya lagi nih ke KCP, dalam memilih sebuah tim nih, Kak, karena kan, menurut saya nggak semua orang tuh bisa bekerja dalam tim nih, Kak. Gimana sih caranya KCP itu memilih orang-orang yang menurut KCP itu, berpotensi gitu untuk menjadi bagian tim dari bisnis KCP ini? Mungkin bisa dijelaskan gimana caranya KCP memilih tim-tim, tersebut? Oke, sebenarnya kalau menurut saya cukup simpel gitu ya. Kalau misalkan dibilang yang mana yang cocok, seharusnya harus dicoba sih gitu ya. Karena supaya kita bisa tahu lebih lanjut kira-kira orang itu bisa kerjasama sama kita atau enggak. Tapi minimal sebelum diajak berbisnis biasanya kita harus lebih kenal soal kepribadian dari orang yang kita mau ajak kerjasama sih gitu. Dari mungkin latar belakangnya, kayak hidupnya, prinsip hidup yang dipegang, menurut saya itu juga penting. Karena kalau misalkan enggak, nanti bakalan ada prinsip-prinsip yang mungkin nggak sejalan. Mungkin nanti nilai-nilai dari bisnis yang mau dibawa itu bisa bentrok nanti di tengah jalan. Jadi hal seperti itu penting. Tapi minimal yang paling gampang caranya adalah dengan mungkin diajak kerjasama. Kalau misalkan dari teman sekolah atau teman kampus, sebenarnya lebih gampang ya, karena minimal kita bisa lihat, oh dia tuh orangnya kalau kerjain tugas tuh seperti ini. Oh kalau misalkan dia megang organisasi atau handle acara seperti ini. Nah kira-kira cocok nggak nih gaya kerjanya dia sama gue pas waktu mau bikin bisnis kayak gini. Nah jadi kalau misalnya menurut saya sih pertimbangannya seperti itu yang paling simpel. Oke, makasih banget Kak CP atas, penjelasannya ya. Nah, aku masih mau kalau bisa Kak, Jadi saya masih baru banget ya, jadi saya belum punya tim ya kayak misalkan kayak customer service atau mungkin admin. Nah, jadi ibaratnya saya masih benar-benar baru merintis gitu ya. Jadi kalau ditanya untuk struktur organisasi ya masih saya sendiri. Kenapa? Karena saya masih bisa mengembangkan tim kita dan kira-kira kekurangannya itu di mana gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman peserta webinar yang lain, kalau misalkan ada yang baru merintis ya kita harus pelajari seluk-beluknya juga bisnis itu seperti apa gitu ya. Kenapa? Karena kita juga harus tahu bagaimana nanti ke depannya
bisnis ini akan menguntungkan atau tidak, bagaimana dengan marketnya, bagaimana nanti dengan ke konsumennya, customer, dan lain sebagainya, dan juga harga ya, dan masih banyak sekali yang harus dipelajari, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin belum bisa sharing banyak ya kalau soal tim ya. Iya, nggak apa-apa. Memang, dalam membuat bisnis itu nggak selalu harus berdua atau bertiga ya, guys. Dilakukan sendiri juga bisa, asalkan kita memiliki bahan research yang cukup gitu untuk memulai startup bisnis. Tapi kalau misalkan mau dilakukan berdua atau bertiga, itu boleh saja, tapi, harus ada kesepakatan yang tadi Kak CP bilang itu, kita perlu memiliki visi yang sama dengan anggota-anggota kita. Nah, kalau gitu aku juga mau bahas nih ke bisnisnya Kak Valery nih. Nah, dalam bisnis, mungkin boleh dijelaskan dulu Kak Valery, mungkin ada struktur organisasinya dalam bisnis Kak Valery? Oke, jadi aku ini langsung aja ya. Pertama-tama tuh aku mulai sendiri, teman-teman. Pertama-tama aku tuh mulai dari buka PO, terus aku nggak yakin bakal kejual atau enggak. Itu benar-benar aku nggak pede banget waktu itu. Jujur tuh aku tuh sebenarnya introvert, teman-teman. Dan waktu itu kan kalau misalkan buka PO kan kita harus marketingin, sebarluaskan sebanyak-banyaknya gitu kan ya. Dan itu jujur apa ya? Aku sendiri rada takut gitu, teman-teman. Tapi puji Tuhannya sampai sekarang masih berjalan, dan kalau saat ini aku punya 2 member lain, tapi untuk sementara ini tuh member lainku ini tuh mengurusnya ke bagian lain. Jadi kan aku kan, seperti teman-teman lihat tadi, aku jualnya daging ya teman-teman. Nah, aku rencananya nanti ke depannya semoga gitu ya, aku pengen bikin frozen food teman-teman. Jadi gabungan antara daging dan kondimen-kondimen lain, misalnya ada sayurannya juga dan ada sausnya. Dan aku merekrut kedua tim member baru aku ini tuh untuk produk frozen food ini aja gitu teman-teman. Selain itu produk dagingnya memang aku masih handle sendiri gitu teman-teman. Oke, ini menarik banget ya, soalnya memang dalam menjalankan bisnis itu kalau misalkan mau dimulai sendiri boleh, tapi kalau misalkan ke depannya ternyata kita mau merekrut orang, ya boleh juga gitu. Nah, untuk pekerjaan dalam tim ya, nih Kak Valery, aku mau membahas. Dalam sebuah tim itu kan walaupun kita sudah menentukan tujuannya, satu tujuan gitu, kita sudah merasa bahwa kita memiliki goal setting yang sama, tapi tetap pasti masih ada, beberapa masalah nih yang terjadi di dalam sebuah, tim ya. Mungkin ada perbedaan pendapat atau bagaimana. Nah, gimana cara Kak Valery ini dalam sebuah, tim bisnis Kak Valery ini menyelesaikan jikalau ada beberapa pendapat yang berbeda-beda? Oke, kalau misalkan pendapat berbeda-beda ya, sangat mungkin terjadi bahkan kalau punya visi yang sama. Aku sendiri mengalami gitu teman-teman. Yang paling penting adalah walaupun kita ya ibaratnya kita pemimpinnya, kita yang mulai bisnisnya, kita tetap harus mendengarkan pendapat yang lain gitu. Terus kita bisa juga ngambil dari yang kesepakatan bersama gitu kan ya. Kalau kita kan di Indonesia kan musyawarah gitu ngomongnya gitu ya. Kesepakatan bersamanya gimana gitu kan, lebih baiknya gimana gitu teman-teman. Jadi sih menurut aku sih penting buat punya integritas gitu teman-teman. Penting buat punya apa ya bisa dibilang tuh kayaknya A, harus A gitu teman-teman. Tapi di sisi yang lain kita tuh juga harus tetap mendengarkan gitu teman-teman. Karena untuk apa gitu kita punya tim kalau kita nggak mendengarkan mereka gitu. Mendingan kita sendiri aja gitu. Ya oke, kalau kita maunya kayak pendapat kita melulu gitu kan yang apa namanya harus berlangsung gitu, harus yang jalan tuh pendapat kita melulu. Jadi kita mendengarkan dan kita tuh memilah-milah gitu teman-teman. Kira-kira ini bakal jalan nggak ya gitu. Ya sembari dijalanin aja teman-teman. Kalau misalkan pendapatnya tiba-tiba kayaknya nggak masuk itu kita ngomong gitu, kita jujur. Jadi kuncinya satu gitu sih, kita belajar buat mendengarkan, terus kita jujur aja kalau misalkan ada yang kurang sreg sama diri kita. Oke, makasih atas jawabannya Kak Valery. Nah, aku masih mau membahas tentang, perbedaan pendapat ini. Nah, untuk KCP nih, jikalau, dalam sebuah keputusan nih kita diberikan 2 pilihan atau lebih, setiap pilihan itu kan pasti memiliki resikonya masing-masing. Nah, misalkan kita sudah mengambil nih satu keputusan yang menurut tim atau menurut kita sendiri itu sudah paling benar, tapi, ya seperti yang kita ketahui, kita nggak tahu nih ke depannya itu bakal terjadi apa. Pasti kan ada beberapa hal yang tidak terduga nih. Hmm. Tapi, gimana nih menurut Kakak kalau misalkan ternyata pilihan yang kita ambil itu pada akhirnya salah dan akhirnya kita merasa menyesal gitu, gimana? Langkah selanjutnya yang bisa kita ambil itu apa? Oke, baik. Pastinya setiap kita sebagai manusia pernah salah milih pilihan gitu ya. Jadi menurut saya itu hal yang wajar gitu ya. Tapi justru di sini kuncinya adalah bagaimana kita bisa belajar dari hal tersebut gitu ya. Jangan sampai
mungkin pasti ada rasa sedih, rasa kecewa, rasa mungkin penyesalan juga ya kalau misalkan salah milih pilihan tersebut gitu ya. Mungkin tadinya misalnya contoh soal bisnis gitu ya, ada dua opportunity cost di mana eh ada dua opportunity di mana ada bisnis A, bisnis B. Terus kita lebih memilih bisnis B. Ternyata setelah dijalanin, setelah kita ngelihat orang lain yang menjalankan bisnis A, ternyata dia lebih lebih cepat grow-nya misalkan. Terus kita mulai menyesal dan sebagainya. Nah, menurut saya hal seperti ini justru kita harus bisa terima gitu ya. Ketika kita melakukan kesalahan, yang penting justru jangan lupa untuk belajar dari eh, kesalahan kita gitu ya, atau mungkin salah milih pilihan tersebut gitu ya. Dan jangan sampai kita jadi orang yang takut buat ambil keputusan untuk buat milih lagi gitu kan. Justru itu yang menghambat kita untuk bisa lebih maju lagi. Begitu, Kak. Iya, aku setuju banget sama KCP ini karena memang mau umur kita berapapun juga kita tidak akan pernah berhenti belajar ya guys. Karena yang namanya hidup itu pasti ada aja hal yang baru yang muncul. Nah, untuk itu aku mau masih membahas tentang pilihan ke Kak William. Ada gak sih Kak cara untuk meminimalisir sebuah resiko dalam beberapa pilihan yang kita pilih gitu? Gimana Kak? Oke, jadi kalau misalkan untuk meminimalisir resiko ya dari banyak pilihan itu ya sederhana. Jadi yang namanya kita sebagai leader ya kita harus apa namanya belajar juga mungkin dari pengalaman orang lain ya. Jadi kita juga bukan cuma mungkin kita bisa belajar apa punya kita bisa sharing sama orang apa misalkan kayak orang-orang yang sudah punya pengalaman gitu mungkin dalam dunia bisnis atau mungkin dalam dunia apapun itu ya yang mungkin lebih pengalaman dan juga lebih jam terbang lebih banyak gitu. Nah, itulah pentingnya networking gitu ya. Kita sebagai pebisnis ya apalagi yang masih mahasiswa dan mau lulus ya itu networking penting. Kenapa? Kita memperluas pertemanan jaringan teman kita juga itu supaya kita ke depannya kalau misalkan kita punya ada masalah kita bisa saling sharing ya dan kalau saya sih biasanya saya selalu tekankan juga kita punya mentor gitu ya. Kenapa kita punya mentor itu penting? Karena kalau punya mentor ya apalagi yang kita mau menggeluti bisnis itu ya kita istilahnya kita tidak perlu jatuh ke lubang yang sama gitu ya. Jadi ibaratnya mentor itu sudah punya yang namanya pengalaman ya lebih dari kita gitu ya. Jadi mungkin kita bisa belajar ya ambil ilmunya dari para mentor dan juga cara kerjanya dia itu seperti apa. Jadi istilahnya kita bisa terapkan ke bisnis kita dan juga mungkin cara bekerja itu kita bisa pelajarin ya supaya juga kita tidak apa namanya kita tidak salah mengambil keputusan gitu ya. Jadi apa selain kita mengembangkan diri kita ya baik dari ikut seminar, baca buku atau apapun itu ya kita juga harus punya mentor lebih seperti itu ya. Iya, karena emang zaman sekarang kan memang sudah zamannya ini ya guys, udah zamannya digital di mana informasi itu bisa ditemukan di mana saja. Namun juga ada baiknya kalau misalkan kita juga jangan malu untuk bertanya kalau misalkan ternyata memang ada nih senior kita yang lebih jago atau ada guru yang bisa mengajarkan kita, kenapa nggak bertanya gitu langsung ke mereka. Nah, ya yang terakhir ini aku mau membahas tentang tips menjalankan bisnis dari rumah. Karena kan saya yakin kalian juga sebagai mahasiswa kita dirumahkan, kita belajar di rumah dan pastinya juga menjalankan bisnis dari rumah. Aku mau nanya ke Kak Valeri. Kalau untuk Kak Valeri sendiri nih, tips menjalankan dari rumah versi Kak Valeri sendiri ini gimana? Tips menjalankan dari rumah. Nah, ini sih yang menjadi salah satu mungkin apa ya? Bisa dibilang teman-teman pada pengen dengar ini gitu kan ya. Gimana sih cara mulai bisnis dari rumah? Dan ya memang aku juga sama, aku mulai bisnis dari rumah. Kuncinya satu sih teman-teman, kita tuh harus bisa dibilang kita harus bilang dulu ke orang rumah gitu teman-teman. Aku pengen bikin bisnis nih, tolong didukung gitu ya. Dan dukungannya itu tuh nggak selalu dalam bentuk materi aja teman-teman. Bisa juga kayak dalam bentuk apa ya? Jangan jangan terlalu berisik ya, jangan ganggu ya gitu teman-teman. Terus bisa juga kayak mungkin kalau aku nih, aku kan bisnis daging nih harus ada freezer gitu kan ya. Nah, freezer itu kan butuh tempat gitu kan ya. Mungkin orang rumah bisa dukung dengan kayak kasih space dikit dong buat aku freezer. Nah, itu satu. Nah, lalu yang kedua adalah kalau aku kan jujur bisnis aku kan secara online gitu kan ya. Ya rumahan gitu kan ya. Kalau nggak online gimana gitu kan ya. Kayaknya aku nggak punya space gede soalnya di rumah. Jadi aku apa secara online gitu ya. Tips untuk menjalankan bisnis secara online aku juga bahas gini ya teman-teman. Yang pertama adalah kita tuh jangan takut memulai gitu. Kayak aku tadi, aku pertama-tama takut untuk apa namanya coba open PO gitu kan ya teman-teman. Tapi
semakin aku kesini gitu, aku belajar kayak coba aja dulu, mulai aja dulu gitu. Karena suatu bisnis nggak akan pernah berjalan ya kalau kita nggak pernah mulai gitu. Kalau kita terlalu banyak kayak riset, terlalu banyak research itu juga nggak bagus. Tapi di sisi yang lain riset sama research itu perlu. Jadi harus seimbang teman-teman. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu dikit. Lalu yang kedua, tips buat menjalankan bisnis online itu adalah kita tuh harus mengikuti tren gitu teman-teman. Trennya apa nih sekarang nih? Dulu tuh aku ngelihat kayaknya nih bisnis frozen food bakal berkembang nih karena kan bisnis frozen food ini kan lagi apa namanya marak gitu ya teman-teman, lagi pandemi orang di rumah gitu kan, dirumahkan mungkin masak dari rumah dan itu kayaknya berpeluang, jadi di situ aku masuk gitu dan ternyata bener sekarang itu tuh sebagian besar orang tuh bisnis frozen food, tapi aku udah mulai duluan gitu, aku udah mulai dari tahun 2020 kemarin gitu. Lalu yang ketiga, jangan takut buat pivot. Pivot itu apa? Pivot itu adalah kita ganti model bisnis kita karena nggak bisa dipungkiri juga kalau tadi kita ngikutin tren bisa jadi tuh ya trennya udah berlalu gitu teman-teman dan kita harus antara kita ganti bisnis kita atau ganti model bisnis kita berkembang tadi kayak aku bikin frozen food misalkan. Dan ya gitu teman-teman, itu sih tips dari aku. Iya, wah banyak sekali ya tipsnya dari Kak Valeri ini. Memang Kak Valeri ini memang ini orang yang sangat ambisi ya untuk memulai sebuah bisnis. Dan ini juga emang catatan ya dari prodi entrepreneurship yang selalu diingatkan oleh dosen-dosen kita itu adalah selalu melihat peluang sekecil apapun. Sebagai seorang entrepreneur, masalah itu menjadi peluang untuk dijadikan sebuah bisnis. Jadi jangan pernah menjadikan masalah itu malah membebani kalian. Kalau misalkan kalian melihat masalah di jalan, di sosial media atau apapun, kita sebagai seorang entrepreneur itu memang harus selalu berpikir kreatif untuk menjadikan masalah itu sebagai peluang bisnis. Nah, kalau dari tadi Kak Valeri membahas tentang bisnis frozen food, aku mau dengar dari tips dari Kak Christopher gimana caranya menjalankan bisnis clothing online di rumah. Ya, sebenarnya kalau misalkan clothing, sebenarnya ini balik lagi ke bidang masing-masing ya. Model bisnisnya kan beda-beda gitu ya. Mungkin kalau makanan seperti apa, bahkan makanan yang restoran sama yang frozen, sepertinya juga itu ada perbedaan yang banyak banget gitu ya. Nah, kalau misalkan clothing brand sendiri sebenarnya sekarang udah gampang banget sih ya. Kecuali mungkin teman-teman yang apa namanya? Oh, dan juga sebenarnya kalau untuk buka clothing brand sekarang itu sebenarnya teman-teman bisa eh, custom sendiri gitu. Jadi sebenarnya contohnya seperti teman-teman pakai jasa custom yang satuan gitu ya, yang kalau sekarang kan bisa sabun satuan dan sebagainya. Teman-teman pakai desain sendiri, teman-teman bikin merek. Nah itu sebenarnya teman-teman udah bisa bikin clothing brand sendiri gitu. Nah cuman menurut saya pribadi yang jadi biasanya jadi penghambat itu adalah em, kayak mungkin untuk riset ya gitu ya, untuk riset cari tahu oh merek apa sih yang gimana caranya bikin merek yang bagus gitu ya, yang bisa menarik dan punya value yang unik gitu ya untuk kita bisa kasih lihat ke orang-orang gitu ya. Dan satunya lagi mungkin bakal ada rasa kayak gimana ya kalau misalkan kaos yang dibuat itu atau jaket ataupun itu ternyata jelek ya gitu kan, misalkan desainnya jelek atau wah ini kayaknya nggak bakal laku lah gitu. Biasanya mungkin kalau misalkan teman-teman yang baru mulai bisnis biasanya ada pikiran seperti itu gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir gitu ya. Justru mulai aja, mulai coba justru tawarin ke teman-teman terdekat gitu ya. Kayak misalkan yang teman kampus gitu ya, teman main dan sebagainya mulai tawarin gitu kan. Dan biasanya teman-temannya pada beli gitu ya, asal harganya masuk sih gitu. Nah, tapi untuk TJM pas waktu awal-awal pun kita juga sistemnya PO sih gitu ya, pre-order. Jadi karena kita juga nggak punya modal yang banyak gitu ya, daripada kita buang-buang uang buat produksi, kita narik duit dulu gitu ya. Jadi kita tawarin ke teman-teman gitu ya, dengan harga yang memang lebih murah gitu ya, dengan pre-order bisa 20% off gitu kita tarik. Setelah mungkin sampai satu lusin, nah kita baru produksi untuk dua lusin. Jadi dari situ kita mengatur strategi gimana caranya nggak mengeluarkan duit sih gitu. Mungkin sebenarnya mungkin tips and triknya gitu aja sih. Oke, ini menarik banget ya, karena emang, brand clothing ini tuh memang lagi marak banget di pasaran. Dan memang clothing brand ini yang kita ketahui, trennya itu ganti-ganti itu bisa tiap bulan, karena kan ada musiman ya KCP ya. Nah, untuk desainnya sendiri tadi KCP bilang, kalau misalkan menurut kalian desainnya jelek, belum tentu kan bagi orang lain
jelek gitu. Jadi jangan pernah untuk mengambil keputusan secara individu gitu. Kalian harus melakukan business research dan mengambil keputusannya itu sesuai business research kalian gitu. Nah, kalau tadi kita membahas tentang bisnis makanan, lalu ada bisnis pakaian, sekarang kita mau minta tips ke Kak William nih. Karena emang bisnisnya Kak William ini lumayan tidak umum ya, saya jarang sekali mendengar bisnis herbal ini di kalangan mahasiswa kita. Nah, gimana Kak William menjalankan bisnis herbal ini, ada tips and triknya nggak? Oke, jadi kalau misalkan untuk bisnis saya ini memang dia segmennya kurang lebih sekitar umur 30 ke atas ya sebenarnya. Tapi bukan berarti umur 20-an tidak bisa. Kenapa? Karena kita tahu ini lifestyle zaman sekarang kan memang orang suka apa ya, mungkin tidak teratur ya, mungkin suka makan sembarangan lah misalnya, atau mungkin kurang istirahat, kurang tidur, atau misalkan suka begadang, itu kan lifestyle yang sebenarnya tidak terlalu sehat kalau kita jalankan jangka panjang ya. Mungkin kalau dari saya pribadi tips and triknya sederhana. Jadi kalau bisnis herbal atau bisnis apapun ya, nggak cuma herbal ya, kita bisa yang namanya zaman sekarang itu kita bisa namanya berkolaborasi gitu ya. Nah, mungkin kalau zaman dulu ya, kalau kita mau mulai sebuah bisnis ya kita harus mulai semuanya sendiri ya. Kita harus mikirin gimana marketingnya, bagaimana untuk riset marketnya. Habis itu kita bagaimana untuk fundingnya dan lain sebagainya ya, menentukan harga dan lain sebagainya. Tapi kalau di zaman sekarang ya kita lebih baik kita berkolaborasi gitu ya. Ibaratnya kita cari mungkin supplier atau mungkin salah satu perusahaan yang bagus gitu ya. Nah, kita bisa berkolaborasi gitu ya. Apalagi untuk yang mungkin baru pertama kali memulai bisnis ya, kalau kita mau mulai langsung di awal bikin brand sendiri ya, itu mungkin bisa. Cuma pasti prosesnya nggak cepat. Kenapa? Karena yang namanya pengalaman, apalagi riset ya, itu butuh waktu yang panjang. Apalagi soal perizinan atau mungkin brandingnya itu juga butuh waktu ya. Nah, kalau dari saya pribadi, mau bisnis apapun ya, zaman sekarang kita bisa berkolaborasi ya. Dan kalau kita bisa berkolaborasi ya, dan pasti bisnis kita akan bisa lebih cepat gitu untuk bisa boom ya, seperti itu kurang lebih. Oke, iya memang di saat pandemi seperti ini juga memang kesehatan itu nomor satu ya Kak. Nah, untuk itu ini kita udah di akhir sesi sharing ya. Makasih banget untuk kakak-kakak nih sesi sharing-nya tentang bisnisnya masing-masing. Tapi habis ini kita masih ada sesi pertanyaan dari peserta. Kalau tadi saya nanya-nanya terus nih, peserta juga mau nanya dong. Dan ini kita udah membuka banyak banget pertanyaan. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ya ke sesi pertanyaan yang pertama. Nah, ini lumayan menarik, ini dari siswa SMA ya. Jadi di sini itu peserta kita itu nggak terbatas hanya anak kuliah saja. Di sini ada anak SMA nih yang nanya. Oke, aku mau nanya ke Kak Valeri nih, Kak. Berhubung saya murid SMA, adakah kaitannya self management dengan jenjang siswa SMA untuk mengukir prestasi? Gimana menurut Kakak? Hubungan self management dengan kita mengukir prestasi gitu ya. Betul ya? Ada banget sih hubungannya. Kalau misalkan nih teman-teman nih SMA, aduh masa-masa SMA tuh masa-masa yang aku tuh bayangin udah bahagia banget sih sebenarnya kan ya. Banyak ada teman dan ada juga mungkin kerjaan yang harus dikerjain ya. Ya berat sih SMA, berat dan fun. Nah, itu dia teman-teman. Kalau misalkan kita nggak bisa self management itu, kita bakal kebablasan teman-teman. Mungkin kebablasan mungkin ya senang-senang sama teman terus gitu dan kita lupa gitu. Lupa buat ngerjain tugas, lupa buat besok ada ulangan. Nah, itu kan bahaya teman-teman. Jadi pastinya sangat berhubungan self management itu dengan mengukir prestasi tadi gitu teman-teman. Jadi menurut aku sih ya itu penting banget untuk dimiliki bahkan buat teman-teman yang masih kuliah. Manajemen diri itu penting buat kita di semua gitu. Makanya tema webinar kita kali ini kita harus mulai dari sekarang self management itu gitu. Mau umur berapa aja, mau umur berapa aja, mau pekerjaan apa aja, penting self management itu. Oke, bener banget ya guys. Jadi untuk memulai self management itu tidak terbatas usia, tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata terlalu cepat. Jadi mau umur kalian berapapun, mau udah kalian di atas 20, 30, juga kalau misalkan kalian masih merasa mampu untuk memulainya, kenapa enggak? Nah, pertanyaan kedua nih, aku mau nanya ke KCP karena ini tentang generasi Z nih ya. Aku yakin banget KCP ini udah lumayan mengerti lah tentang apa itu generasi Z ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan sikap adaptif dalam era perubahan bisnis saat ini? Karena kan sekarang sudah eranya generasi Z ya, Kak. Menurut Kakak gimana? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat perbedaan yang paling mencolok
gitu ya antara dari generasi um, X ya, terus generasi milenial, terus generasi Z gitu ya. Bahkan sampai sekarang kan ada generasi Alpha gitu. Sebenarnya kalau generasi Z itu yang paling kelihatan adalah soal bagaimana mereka berinteraksi sih gitu ya. Jadi milenial sebenarnya juga ada, tapi ini yang lebih di generasi Z lebih kelihatan gitu bahwa sebenarnya mereka semua ini banyak menghabiskan waktu di media sosial gitu ya. Dan banyak banget sekarang cari apapun itu biasanya pakai Google, YouTube, Instagram gitu ya. Bahkan untuk cari-cari soal kayak bisnis gitu ya, maksudnya kayak mau beli produk gitu ya, itu semua biasanya sekarang udah dari Google atau Instagram gitu. Mungkin teman-teman di sini kalau misalkan cari barang, pasti juga biasanya lihat dulu di mungkin Instagram brandnya, kalau misalnya itu brand, atau mungkin minimal e-commerce gitu ya, kayak di mungkin Shopee, Tokopedia gitu ya, atau e-commerce lainnya. Nah, pasti kita ngeliat tuh, yang generasi Z, kayaknya sih sudah, apalagi di COVID seperti ini gitu ya, pandemi, kayaknya semuanya kita kalau beli barang udah online gitu ya. Dan ini yang sebenarnya jadi opportunity juga gitu ya, di mana makanya setiap orang yang sekarang yang mau buka bisnis sebenarnya apalagi yang segmennya itu business to customer, dia perlu banget yang namanya kayak ibaratnya digital platform gitu ya. Kayak ibaratnya tempatnya dia secara online gitu, mungkin di e-commerce gitu ya. Terus juga perlu punya tempat atau kayak ibaratnya portfolio dari bisnis mereka gitu, yang bisa ditempatin di Facebook, di Instagram gitu ya. Sehingga orang-orang yang sebelumnya tadinya mau beli gitu ya, mereka jadi, oh ternyata barangnya seperti ini, oh ternyata brandnya tuh bagus, dia punya story seperti ini, terus juga kontennya menarik dan sebagainya. Akhirnya sebagai generasi Z, mereka tuh percaya gitu bahwa, oh ternyata barang yang mau gue beli itu dari brand ini keren gitu. Jadi yang pasti setiap sebagian besar usaha gitu ya, bahkan semuanya sih kayaknya itu perlu banget soal tadi gitu ya, digital platform untuk mereka mempromosikan dan juga menyediakan produk mereka, gitu Kak. Iya, betul banget Kak CP, aku setuju banget ya, sekarang itu memang semuanya itu sudah ada digitalnya. Apalagi sudah masuk ke pandemi seperti ini semuanya itu beradaptasi dan masuk ke toko online ya. Bahkan sekarang yang kita ketahui banyak mahasiswa yang memulai booth virtual gitu. Jadi kita bisa memainkan avatar kita dan belanja langsung di komputer gitu, guys. Itu menarik banget. Nah, kita mau masuk ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak William. Ini ada pertanyaannya di kolom komentar ya. Apakah self-management terintegrasi dengan etos kerja dan karakter seseorang? Bila iya, bagaimana solusinya supaya bisa optimal dan tercapai goal kita? Oke, jadi kalau self-management ya, kalau misalkan berkaitan dengan etos kerja, sebenarnya jawabannya iya, pasti sangat berhubungan. Kenapa? Karena kalau kita bicara yang namanya kepribadian, itu kan pasti kepribadian itu yang akan menentukan bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita bekerja, begitu ya. Nah kan kalau kepribadian itu kan banyak sekali macam-macamnya, dan juga kita kalau punya tim atau kita punya teman-teman itu pasti punya kepribadian berbeda-beda dan juga karakter yang berbeda-beda. Nah, tugasnya sebenarnya kita itu adalah bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang itu ya, bagaimana kita bisa mengontrol itu. Kalau dari saya pribadi, caranya adalah kita harus lebih mempelajari bagaimana kita bisa kepribadian orang itu ya. Jadi kan kalau kepribadian orang itu kan macam-macam gitu ya. Ada yang mungkin kalau saya sebut ya, misalkan ada 4 biasanya yang saya tahu, ada sanguin, ada koleris, ada melankolis, dan juga pragmatis gitu ya. Setiap kepribadian itu pasti ada cara-caranya menghadapinya supaya ibaratnya kita bisa menyampaikan pesan, kita bisa menyampaikan sesuatu itu dan mereka itu bisa menangkap dan juga mereka bisa langsung melakukannya begitu ya. Bukan cuma dalam tim bisnis tapi kita juga bergaul pada orang itu kita harus belajar kepribadian juga. Nah, kalau kita bisa menguasai itu yang namanya people skill ya, itu namanya people skill sekali lagi ya. Kita bisa menguasai people skill itu ya otomatis ke depannya kita bisa bekerja sama dengan orang-orang dengan berbagai macam karakter ataupun kita memimpin orang-orang seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Iya, memang ini pembahasan tentang psikologi ya. Memang sebagai seorang entrepreneur ini juga dekat dengan apa yang namanya psikologi seseorang. Kita itu perlu mempelajari sifat-sifat seseorang karena kan kita kan sebagai entrepreneurship pasti menjual sebuah barang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat nih. Nah, untuk itu kan kita kan perlu tahu nih sifat seseorang itu seperti apa baru kita bisa menyelesaikan masalah mereka. Aku setuju banget dengan Kak William nih. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya ke Kak Valeri ini lumayan simpel dan menarik nih.
apakah berada dalam zona nyaman itu selalu dinilai tidak kompeten? Gimana, Kak? Karena kan biasanya kan orang itu selalu bilang, "Keluar dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman." Gimana menurut Kakak? Wah, menarik banget nih. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman tadi dengar aku bilang aku tuh orang introvert dan aku tuh bisa dibilang keluar dari zona nyaman gitu ya teman-teman ya. Belajar marketing, belajar cara mempromosikan produk. Nah, tapi kalau misalkan kita balik gitu, aku passionnya bukan di marketing ternyata. Misalkan aku passionnya di bidang teknologi, misalkan IT. Nah, dan aku orang introvert. Apakah aku harus keluar dari zona nyaman aku? Nah, itu balik lagi aku tanyakan ke teman-teman. Menurut aku sih, itu balik lagi ke masing-masing individu gitu, teman-teman. Jadi, kalau misalkan aku passionnya di IT, aku nggak perlu keluar dari zona nyaman aku sebagai introvert mungkin. Bukannya ngomong apa IT itu introvert ya, tapi kan kebanyakan IT kan bekerja di belakang layar dan nggak banyak berhubungan langsung dengan orang gitu kan ya teman-teman ya. Nah, tapi satu hal yang kita semua harus belajar adalah kita walaupun di zona nyaman, kita tuh harus tetap belajar untuk berkembang terus gitu teman-teman. Jadi misalkan apa namanya tadi teman-teman punya skill di bidang teknologi gitu, teman-teman belajar gitu buat mengembangkannya terus sehingga menjadi berhasil nantinya. Tapi beda cerita nih teman-teman. Kalau misalkan zona nyaman yang teman-teman maksud itu misalkan main HP, mager-mageran, ya itu tentu harus diubah gitu. Kita harus berubah, harus keluar dari zona nyaman. Itu sih teman-teman bedanya. Tergantung zona nyamannya itu apa, balik lagi. Iya, makasih banget Kak Valerie atas jawabannya. Nah, aku mau nanya nih ke KCP, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara memulai sesuatu jika saya merasa sering ragu dengan banyak hal? Karena kan kita kan dalam memulai sesuatu itu kan pasti banyak keraguan nih, apalagi kalau misalnya kita belum memulainya sama sekali nih, belum tahu, medannya itu seperti apa. Gimana menurut KCP? Ya, sebenarnya menurut saya ini juga pas waktu kita memulai sesuatu, kita harus perlu lihat juga ke diri kita sendiri gitu ya. Apakah memang diri kita ini cocok untuk masuk atau hal ini patut untuk dicoba? Karena biasanya kalau misalkan apalagi masih anak muda gitu ya, remaja, biasanya punya keinginan yang banyak banget gitu kan. Jadi mau ini, mau itu, mau ini, mau itu gitu kan. Apalagi pas waktu berbisnis gitu ya. Pasti kalau misalkan mungkin hari ini kayak, oh pengen bisnis clothing brand karena kayaknya keren gitu ya, bagus gitu. Terus minggu depannya lagi pengen bisnis F&B misalkan kayak gitu. Jadi kan jadi nggak fokus gitu ya. Jadi memang yang pertama kita harus fokus gitu ya dengan mungkin mengambil atau memulai sesuatu yang kita punya basicnya gitu. Mungkin misalnya contoh ada yang mungkin punya bakat untuk bermain musik. Mungkin salah satu yang bisa dicoba ini kalau misalkan dalam konteks bisnis ya. Mungkin yang perlu yang bisa dicoba itu yang membuka tempat les misalkan. Karena kita punya basic bermain musiknya atau mungkin punya wawasan lebih dalam bisnis atau wawasan lebih dalam menjual produk. Nah, kita bisa coba mungkin buka marketing agency atau agensi iklan dan sebagainya. Jadi yang perlu dilihat adalah apakah yang mau kita mulai ini itu sesuai dengan apa yang kita punya dari segi mungkin talenta dan wawasan yang kita punya. Gitu, Kak. Iya, bener banget Kak CP ya, sebaiknya daripada kita memiliki keraguan, kenapa nggak mulai dulu gitu. Kalau misalkan ternyata gagal, ya kita harus mencobanya lagi gitu, belajar dari kesalahan sebelumnya. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi nih, dan ini yang ini, lumayan panjang, aku ingin tanya ke Kak William nih. Oke, jika saya dulu adalah seseorang yang tidak teratur nih, Kak. Oh, salah salah, saya bacakan ulang ya. Jika saya dulu adalah seseorang yang teratur, lalu di pertengahan jalan saya mengalami banyak sekali kegagalan, dan pada akhirnya saya menjadi orang yang tidak teratur lagi karena seringkali gagal. Gimana caranya saya bisa kembali menjadi diri saya yang teratur lagi? Menurut Kakak gimana? Oke, jadi kalau misalkan ya tadi pertanyaannya bagaimana, ini masalah tantangan ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu ya, ini kalau misalkan kita bicara soal bisnis ya, kita misalkan mau mulai sebuah bisnis ya, kita di awalnya wah semangat banget nih, semangat 45 gitu kan ibaratnya gitu ya. Nah, tahu-tahu di pertengahan jalan pasti ada tantangan-tantangan yang kita hadapin. Nah, malah jadi kita terkadang ada yang bisa sampai nggak teratur lagi gitu ya, atau misalkan malah down atau apapun itu ya masalah. Nah, ini prinsip yang harus dihadapin adalah begini. Nah, kita tahu ini kalau kita punya apa namanya kita masih muda ya, kita harus belajar yang namanya sabar ya.
itu pasti. Karena kita melakukan sesuatu itu harus belajar yang namanya sabar dan juga ikhlas gitu ya. Kita ngadepin sesuatu, kita harus belajar yang namanya mengendalikan emosi kita gitu ya. Karena kalau misalkan kayak misalkan tadi kita ada tantangan di depan, kita langsung mensimpulkan ini bisnis gagal atau apapun itu ya. Menurut saya itu ini masalah konsistensi juga ya. Kenapa? Karena kita harus punya yang namanya impian di awal gitu. Kenapa saya mau memulai bisnis ini? Apa tujuan saya gitu ya? Atau visinya gitu ya. Nah, ini harus dipelajari gitu. Kita harus punya visi yang jelas gitu. Tujuannya jelas itu bagaimana? Untuk apa kita melakukan itu semuanya gitu. Nah, yang namanya tantangan-tantangan itu adalah hal biasa sebenarnya kalau kita di dalam hidup ya, mau dalam bisnis atau mungkin dalam sekolah atau mungkin dalam pekerjaan atau apapun itu pasti akan ada tantangan yang mungkin tidak kita duga. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan apa yang kita mulai sebenarnya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, makasih banget Kak William atas jawabannya ya. Oke, aku mau nanya lagi nih ke Kak Valeri nih Kak. Bagaimana caranya kita mengatur pikiran kita supaya tetap tenang dan terarah walaupun sedang menghadapi banyak sekali pekerjaan? Bagaimana cara mengatur pikiran kita ya? Ini jujur satu hal yang aku alamin sih teman-teman. Sampai aku tuh pusing banget gitu. Kalau bisa dibilang ini kan apa ya? Bisa dibilang kita tuh terlalu overthink gitu teman-teman. Kita makanya bisa seperti itu ya teman-teman. Satu hal sih seperti yang tadi udah dibahas, kita tuh pikirkan apa yang penting aja gitu teman-teman. Pikirkan apa yang prioritas dulu gitu. Jangan kita pikirkan semuanya jadi satu campur aduk, kayak chaos pikiran kita kalau kayak gitu. Jadi kita tentukan dulu mana yang harus dipikirkan, mana yang harus segera dilakukan dulu, mana yang urgent, baru nanti kalau misalkan itu udah selesai, baru kita pikirkan yang lain. Nah, cara lain adalah misalkan semuanya kepepet semua nih teman-teman, udah pusing semua campur aduk. Kita minta tolong orang lain gitu, apalagi misalkan di konteksnya bisnis gitu teman-teman, kita minta tolong tim kita buat ngebantuin kita, saling bertukar pikiran. Nah itu dia gunanya punya tim sebenarnya teman-teman, bukan cuman cuan 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 bukan kayak gitu, tapi jadi partner yang menolong juga kita dalam kegelisahan kita, kepusingan kita gitu sih teman-teman, kalau dari aku singkatnya gitu. Iya benar banget ya apa kata Kak Valeri, mungkin bisa dibantu dengan yang adanya skala prioritas ya. Jadi menentukan sesuatu itu dengan skalanya masing-masing. Oke, aku mau nanya nih Kak Cepen ya, ada pertanyaan lagi. Apa yang harus kita lakukan jika kita akan mengalami bangkrut ketika bisnis kita sudah lumayan berkembang pesat? Menurut Kak Cepen gimana? Ya berarti mungkin kalau misalkan udah jalan terus apalagi bisa ngalamin kayak kebangkrutan kayak gitu, mungkin perlu dicari ya masalahnya itu di mana. Biasanya mungkin bisa jadi bisnis yang udah jalan tersebut ternyata dia tuh punya eh, di beberapa hal itu ada masalah. Misalkan contohnya ternyata bisnisnya itu terlalu banyak makan fixed cost gitu ya. Jadi biayanya terlalu tinggi padahal mungkin pesanannya lagi turun atau apa, atau mungkin variable cost-nya terlalu tinggi. Apalagi kalau misalnya buka bisnis sekarang kebanyakan tuh masih pakai strategi perang harga ya, yang sebenarnya menurut saya tuh nggak sehat gitu. Nah, dengan perang harga aja itu pasti kalau misalkan nggak kuat, ya sudah pasti bisnisnya nggak bakal untung gitu kan, pasti rugi gitu kan. Dan bisa juga masalahnya itu mungkin dari cash flow-nya yang mendadak mandek gitu ya. Jadi terlalu mungkin manajemen cash flow-nya yang mungkin belum terlalu bagus atau gimana. Nah, ini kan balik lagi ke masing-masing. Jadi yang pertama kita harus cari tahu dulu, ini sebenarnya masalahnya tuh di mana gitu. Apakah di cash flow, di pengeluaran, marketing, tim atau gimana gitu. Jadi kita berusaha untuk lihat terus melakukan diagnosis gitu ya. Em, ada masalah di mana dan dibereskan gitu. Tapi kalau misalkan sampai banget udah kepepet banget gitu ya sampai mau bangkrut, mungkin ada cara lain seperti minjem gitu ya. Jadi minta investasi lagi dengan cara mungkin menjual kepemilikan dari bisnis tersebut, apalagi udah jalan. Jadi seharusnya bisa membuat sebuah presentasi atau ya kasih lihat gitu bahwa prospek bisnisnya sebenarnya masih bagus, tapi ada masalah di sini. Kita butuh bantuan dana gitu ya untuk investasi
dan kita jual kepemilikan kita. Nah, itu sebenarnya bisa untuk menyelamatkan. Tapi kalau emang bener-bener sampai nggak bisa banget, sampai harus bangkrut, sebenarnya cara terbaik adalah dengan mengurangi kerugian yang bisa dikurangin sebenarnya. Mungkin contohnya jualan clothing brand, terus bangkrut. Nah, mungkin masih banyak banget produk yang atau stok gitu ya, stok produknya yang masih mau kejual. Ya udah gitu, nggak ada cara lain, jual dengan harga yang sangat miring gitu ya misalkan, atau jualnya dengan bundling atau gimana caranya supaya stoknya habis, kita minimal punya cash flow yang kembali walaupun memang masih rugi. Begitu, Kak. Menarik banget ya jawabannya Kak Cepi ini. Memang Kak Cepi ini terlihat sudah ini ya, sudah sangat paham gitu tentang bisnis. Nah, emang tadi yang Kak Cepi bilang itu tentang kebangkrutan itu memang sangat umum ya di dunia perbisnisan ini, apalagi ini disebutnya kita masih startup nih guys, masih banyak banget chance untuk kita gagal gitu. Tapi ya semuanya kata Kak Cepi tadi, kita masih bisa ada cara lain untuk meminimalisir resikonya. Jadi kalau misalkan kalian merasa wah bisnisnya akan bangkrut nih, jangan langsung putus asa gitu. Karena memang ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pebisnis agar mencegah kebangkrutan itu. Oke, aku mau nanya nih lanjut ke Kak William nih. Oke, tentang self management nih Kak, ada sebutannya tentang work life balance nih Kak. Ada pertanyaan, apa sih Kak kaitannya self management dengan work life balance itu? Oke, jadi kalau misalkan self management dengan work life balance ya, jadi self management itu kan bagaimana kita melatih ya diri kita bisa mengontrol diri ya atau menguasai diri juga gitu ya. Nah, jadi gini, kalau misalkan work life balance ya, kita kan hidup ini kan kita melakukan banyak kegiatan ya, aktivitas gitu ya sehari-hari ya. Mungkin kalau misalkan anak sekolah mungkin belajar, mungkin habis itu main atau misal dan lain-lain, atau misalkan anak kuliahan itu ngapain sih biasanya? Belajar ke kampus, habis itu kalau nggak main atau mungkin dia bikin bisnis atau kerja begitu kan ya. Nah sebenarnya gini, atau mau pekerjaan apapun ya, kita yang namanya work life balance itu penting. Kenapa? Karena ya kita bisa yang namanya memberikan yang namanya kita bisa memberikan yang namanya penguasaan diri juga, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa menghargai diri kita gitu ya. Kita bisa memberikan yang namanya penghargaan terhadap diri sendiri gitu ya. Karena kita jangan cuma memberikan penghargaan kepada orang lain, tapi diri kita enggak gitu. Karena yang nanti kalau ke depannya tidak begitu ya bisa terjadi burnout gitu loh. Mau dalam pekerjaan apapun, mau misalkan dalam kuliah misalnya atau mungkin dalam menjalankan bisnis ya kita harus membuat yang namanya work life balance gitu. Jadi ibaratnya nggak cuma fokus bekerja, tapi kita punya waktu mungkin untuk me time misalnya, atau mungkin punya waktu untuk teman-teman kita atau keluarga, dan juga kita bisa berikan waktu juga untuk misalkan jalan-jalan gitu ya. Kenapa? Supaya hidup ini kan bukan cuma soal bekerja atau cuma kuliah gitu ya, tapi kita punya banyak sekali impian yang mungkin kita bisa capai gitu ya. Bukan cuma bekerja karena kita kejar duit ya, tapi kita bisa bermanfaat juga buat banyak orang. Kurang lebih seperti itu sih ya. Iya guys, memang work life balance itu tidak hanya membicarakan tentang pekerjaan kita saja ya, karena yang namanya work life balance itu adalah mengaitkan kehidupan pribadi kita dengan kehidupan pekerjaan kita. Kita harus bisa membagi keduanya dan bisa memberikan waktu untuk keduanya. Nah, ini aku mau ke pertanyaan terakhir nih ya, untuk Kak Valeri nih Kak. Nah, sebagai seorang wirausaha itu kan pasti harus memiliki mental yang kuat ya Kak dalam menjalankan bisnis karena ya ada yang namanya jatuh bangun nih Kak. Gimana sih Kak untuk Kakak sendiri nih gimana caranya membangun mental wirausaha itu sendiri Kak? Oke, gimana caranya punya mental yang kuat ya? Itu harus dimulai dari kita sendiri sih teman-teman. Mungkin teman-teman di sini kayak aku pertama-tama waktu mulai bisnis takutan gitu ya teman-teman. Mungkin takut buat gagal, takut buat mungkin bahkan nggak mulai-mulai gitu teman-teman. Nah, cara buat membangun mental yang kuat sih kita harus start from diri kita sendiri memang. Jadi kita harus tahu gitu teman-teman bahwa bisnis ini tuh kemungkinan besar ya, bahkan di risetnya ada riset ya bahwa startup itu tuh kemungkinan besar tuh gagal. Cuman mungkin 3 startup yang bertahan dalam 5 tahun gitu teman-teman. Kita harus tahu fakta itu. Itu teman-teman. Pertama-tama kita harus sadarin bahwa ada fakta seperti itu dan kita harus berusaha seoptimal mungkin, jangan semaksimal mungkin. Kita harus berusaha seoptimal mungkin ya untuk mengembangkan bisnis kita gitu teman-teman. Dan cara lain buat punya mental yang kuat ya doa sih teman-teman tetap
pencipta itu penting gitu teman-teman. Tetap kita tuh harus bergantung juga sama pencipta, karena kalau misalkan mungkin ya kita sudah kayak mikir udah riset, udah ini, udah ono, tapi memang kalau misalkan nggak diizinkan gitu, ya kita mau berkata apa gitu kan ya. Jadi penting selain mempunyai mental yang kuat juga, kita juga memelihara kehidupan spiritual kita. Itu sih kalau aku. Iya, makasih banget ya Kak Valeri jawabannya. Memang ya guys, untuk membangun mental yang kuat itu ya harus dimulai dari diri sendiri, dimulai dari ya kita memulai sesuatu. Kalau misalkan banyak keraguan ya harus dihilangkan keraguannya dulu. Dalam memulai sesuatu, abis itu kita merasakan rasanya gagal, rasanya sukses, baru kita bisa membangun mental itu. Dan juga kata Kak Valeri tadi, jangan lupakan yang di atas. Semuanya itu harus diserahkan dengan doa juga guys. Jadi jangan lupa berdoa, jangan lupa meminta dukungan dari sekitar, dan jangan lupa untuk memberikan semangat untuk diri sendiri. Nah, karena waktunya sudah habis nih, mohon maaf untuk semuanya, padahal ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mohon maaf banget nih kita nggak bisa menjawab semua pertanyaannya karena memang lumayan banyak. Tapi tadi aku sudah berusaha untuk merangkum beberapa pertanyaan yang menurutku sama. Nah, untuk itu aku mau merangkum, isi dari webinar kita hari ini. Self management itu memiliki banyak cara untuk dilakukan. Tidak ada kata salah dalam mencoba sesuatu dan tidak ada kata terlambat dalam memulai sesuatu. Yang pasti setiap hal yang kita lakukan harus dilihat dari kebutuhan dan kemampuan diri sendiri. Lakukan sesuatu dengan optimal dan raih mimpimu setinggi mungkin. Oke, aku mau minta terima kasih banget nih untuk Kak Valeri, Kak CP, dan Kak William atas sesi sharing-nya hari ini ya. Semoga semua yang kita bahas nih hari ini bisa menjadi ilmu baru untuk kita semua. Nah, sebelum, para partisipan live nih, aku mau izin, kita mau melakukan foto bersama terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi untuk para partisipan yang bisa on cam, silahkan on cam. Oke, kita tunggu nih ya, pada masih benerin rambut kayaknya. Boleh, nyisir dulu mungkin, cuci muka dulu biar terlihat lebih cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya di sini. Dan sembari menunggu para partisipan untuk on cam, aku mau mengingatkan bahwa di kolom chat sudah ada form absensi yang dikirimkan oleh panitia kita. Di situ bisa langsung teman-teman isi aja, dan itu akan kita gunakan untuk pengiriman e-certificate yang akan diterima teman-teman nantinya. Nah, untuk e-certificate sendiri itu akan dikirimkan paling lambat 5 hari kerja terhitung dari besok hari Senin. Oke, mungkin masih ada yang mau on cam lagi? Ini masih banyak nih. Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, mungkin karena, ini kita sudah, ini ya waktunya, dan beberapa dari pembicara kita juga mungkin ada yang ingin melakukan meeting lagi nantinya, jadi mungkin kita akan langsung melakukan foto bersamanya ya. Boleh langsung host kita, mungkin, panitianya bisa memberikan reaction jika sudah siap untuk foto bersama. Oke. Oke, siap ya. Jadi Eh, kenapa? aku yang screenshot ya teman-teman. Oke, boleh Kolung, silakan. Mulai senyumnya ini di aku ada 4 slide, ditahan aja. Oke, 1, 2, ya, satu-satu. Slide 2. Slide 3. Slide yang terakhir. Oke, thank you teman-teman. Oke, makasih banget ya Kolung. Oke, tadi aku mau mengingatkan lagi itu tentang sertifikat, jangan lupa untuk diisi ya guys. Kalau begitu terima kasih banget atas perhatiannya teman-teman. Semoga sesi sharing hari ini dapat memberikan insight baru bagi teman-teman semua. Maaf bila masih ada kekurangan karena kita juga masih baru dalam melakukan webinar ini. Maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya Mutiara Syafira, saya pamit undur diri. Selamat malam.
Dadah.